Suara kendaraan dari jalan utama terdengar samar dari dalam rumah sederhana di pinggir kompleks perumahan semi perkotaan itu. Sebuah rumah 2 lantai dengan pagar besi berkarat, cat dinding yang mulai memudar, dan aroma kayu tua yang menyelimuti tiap sudutnya. Disinilah Faris tinggal untuk sementara waktu, menumpang di rumah Bu Rika, tetangga istrinya, karena Aini harus bekerja di luar kota sebagai pegawai bank swasta. Faris, yang belum mendapat pekerjaan tetap sejak pandemi, tidak punya banyak pilihan selain menerima tawaran Bu Rika, wanita setengah baya yang tinggal sendiri sejak anak sematawayangnya kuliah di Yogyakarta. Bu Rika dikenal oleh warga sebagai sosok yang tertutup namun ramah. Ia jarang bersosialisasi selain menyapa secukupnya di warung atau saat menyapu halaman. Sehari-hari ia mengenakan daster bersih dan rambutnya selalu digulung rapi. Di balik sikapnya yang tenang, ada aura dingin yang membuat orang segan untuk terlalu dekat. Faris awalnya merasa sungkan, tapi karena tidak ada orang lain di rumah, interaksi kecil pun mulai tak terelakkan. Mulai dari meminta tolong menyalakan pompa air hingga sekadar menawarkan teh sore. Percakapan mereka masih dangkal, tapi cukup untuk menepis keheningan. Pada suatu pagi, Faris keluar dari kamar lebih awal. Ia melihat Bu Rika sedang menyiram bunga. Mata mereka bertemu sesaat. Bu Rika hanya mengangguk kecil, dan Faris menjawab dengan senyum singkat. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, bukan keintiman, tapi mungkin semacam rasa saling mengerti karena kesepian yang tak pernah diucapkan. Rumah itu sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk 2 orang yang seharusnya saling asing. Faris mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Bu Rika menata meja makan, bagaimana ia selalu mengganti air di vas bunga tiap pagi, dan bagaimana ia menatap jendela cukup lama saat senja tiba. Semua itu menimbulkan rasa familiar, lalu perlahan menjelma jadi rasa nyaman. Tak ada niat buruk, hanya rasa ingin tahu, rasa ingin terhubung. Faris tidak menyadarinya, tapi hatinya mulai berjalan ke arah yang tak seharusnya. Di akhir hari, saat langit mulai gelap dan lampu-lampu rumah tetangga menyala, Faris duduk di beranda. Bu Rika keluar membawa 2 cangkir teh. "Angin sore enak ya, Mas Faris," katanya. Faris mengangguk. Itu pertama kalinya Bu Rika memanggil namanya dengan nada yang lebih lembut. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, sebuah benih kecil tumbuh di tengah keheningan rumah yang riuh oleh perasaan yang belum sempat dijelaskan. Pagi itu, matahari baru saja menembus selatirai jendela ruang tengah ketika Faris bangun lebih awal dari biasanya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 7 lewat sedikit. Ia melangkah pelan ke dapur, berharap bisa membuat kopi tanpa mengganggu siapapun. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu dapur. Di sana, Bu Rika berdiri membelakangi Faris, mengenakan daster tipis warna biru laut. Rambutnya masih terurai, sedikit berantakan, seperti belum sempat menyisir. Ia sedang membungkuk mengambil sesuatu dari laci bawah, dan saat itulah Faris tanpa sengaja melihat siluet tubuh yang selama ini hanya ia bayangkan samar-samar. Detik itu seperti berhenti. Faris segera menoleh dan melangkah mundur, membentur kusen pintu hingga Bu Rika tersentak dan menoleh. Mata mereka bertemu. Sekilas. Singkat. Tapi cukup dalam untuk menyisakan canggung yang tak bisa dihapus. "Maaf, Bu, saya nggak tahu Ibu di sini," ucap Faris buru-buru sambil menunduk, lalu berbalik dan berlalu begitu saja. Bu Rika tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu menarik napas dalam dan merapikan rambutnya sambil menatap kosong ke arah jendela dapur. Ada panas yang merambat ke wajahnya. Bukan karena marah, tapi karena malu, dan entah kenapa juga gugup. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun keheningan yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan. Faris berusaha menyibukkan diri dengan memperbaiki pagar belakang yang rusak. Bu Rika lebih banyak berdiam diri di kamar, lalu sesekali terdengar membuka lemari atau menyapu pelan lantai. Menjelang sore, mereka bertemu di ruang tengah. Faris hendak mengambil air, sementara Bu Rika baru saja selesai menyetrika. "Mas Faris," katanya pelan. Faris menoleh, kaku. "Saya nggak marah, soal tadi pagi," lanjutnya, masih dengan nada tenang. "Tapi lain kali, tolong ketuk pintu dulu, ya?" Faris mengangguk cepat. "Iya, Bu. Maaf. Saya benar-benar nggak sengaja." Hening sejenak. Lalu Bu Rika tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. "Saya juga harus lebih hati-hati. Rumah ini memang terlalu sepi, kadang saya lupa ada orang lain." Sore itu, mereka duduk di teras lagi, seperti hari-hari sebelumnya.
Tapi kali ini tak banyak bicara. Hanya suara angin, sesekali deru motor yang melintas, dan tatapan-tatapan yang mulai memuat sesuatu yang baru, rasa penasaran, rasa bersalah, dan sesuatu yang belum mereka akui. Faris melirik Burika diam-diam. Wanita itu kini tampak berbeda. Bukan hanya ibu tetangga, bukan hanya janda yang tenang. Tapi sosok yang memikat, tanpa harus mencoba. Dan Faris benci dirinya sendiri karena memikirkan itu. Burika pun melirik Faris dari ujung matanya. Lelaki muda itu diam, tatapannya kosong menatap jalanan. Tapi ada sesuatu dalam diamnya yang mengganggu pikirannya, sebuah kehadiran yang mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya. Malam mulai turun. Dan bersama gelapnya langit, batas-batas yang selama ini tak terlihat, perlahan mulai memudar. Malam turun dengan lembut, menyelimuti rumah kecil itu dalam sepi yang tak biasa. Hujan tipis mulai mengguyur atap seng, menciptakan irama ritmis yang memantul ke seluruh ruangan. Listrik mendadak padam, hanya menyisakan cahaya temaram dari lilin kecil di meja makan. Faris yang tengah duduk di ruang tengah menoleh saat Burika datang membawa 2 cangkir teh panas. Listriknya mati, ucapnya sambil meletakkan cangkir di meja. Iya, mungkin gardu di ujung jalan, jawab Faris. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Untuk beberapa saat, mereka hanya duduk berseberangan, ditemani suara gemericik hujan dan cahaya lilin yang bergetar kecil. Suasana yang seharusnya biasa saja kini terasa begitu dekat. Begitu rentan. Burika membuka percakapan, suaranya tenang. Dulu, waktu suami saya masih hidup, setiap kali mati lampu begini, kami main kartu berdua. Kadang cuma duduk diam sambil dengerin hujan. Faris menatapnya. Kedengarannya damai, Bu. Burika mengangguk pelan. Tapi setelah dia meninggal, saya jadi benci hujan. Karena suara hujan itu bawa kembali kenangan yang udah saya kubur. Faris diam sejenak, lalu berkata lirih, saya juga kadang merasa sendiri, Bu. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar dekat. Burika menoleh, menatap mata Faris. Ada kejujuran di sana. Kejujuran yang membuatnya tersentuh dan takut dalam waktu bersamaan. Aini, tanyanya hati-hati. Faris menghela napas. Dia baik, saya sayang dia. Tapi sejak dia kerja di luar kota, semuanya berubah. Saya seperti hidup sendirian, Bu. Dan saya malu bilang ini ke orang lain. Hening kembali mengisi ruangan. Burika menyesap tehnya perlahan. Kamu masih muda, Faris. Banyak hal bisa diperbaiki. Jangan biarkan sepi bikin kamu salah ambil arah, katanya lembut. Faris menunduk. Saya juga takut, Bu. Takut jadi laki-laki yang kehilangan arah. Burika mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Faris dengan pelan. Kamu belum terlambat untuk kembali. Namun sentuhan itu menyalakan sesuatu di dalam dada Faris. Sebuah gelombang hangat, asing, dan membingungkan. Ia tidak menarik tangannya. Ia hanya menatapnya. Lama. Mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti di antara suara hujan dan cahaya lilin. Ibu, terima kasih, ucap Faris nyaris berbisik. Burika menarik tangannya pelan. Tidurlah, Faris. Sudah malam. Faris berdiri, melangkah menuju kamarnya. Tapi sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah Burika yang masih duduk menatap lilin. Ada sesuatu di wajah wanita itu, campuran antara ragu, hangat, dan takut. Dan dalam hati mereka masing-masing, satu hal perlahan tumbuh. Perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh, tapi kini sudah mulai berakar. Matahari menyelinap masuk lewat celah jendela kamar Faris, tapi pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia bangun dengan kepala penuh bayangan Burika, suara lembutnya semalam, sentuhan singkat di tangan, dan tatapan mata yang sulit ia hapus. Sementara itu, di kamar seberang, Burika berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya lama, lalu menghela napas. Perasaan bersalah mulai tumbuh dalam dirinya. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Menyediakan telinga dan hati untuk suami orang? Tapi di balik semua keraguan, ada kenyamanan yang selama ini ia rindukan dan Faris telah membawa itu. Hari itu mereka nyaris tidak berbicara. Hanya ucapan pendek dan pandangan yang dihindari. Tapi saat sore tiba dan hujan kembali turun, seolah Allah menolak memberi mereka ruang untuk melupakan.
Faris sedang menjemur pakaian yang terlanjur basah saat Bu Rika keluar ke halaman belakang. Kemeja Faris yang sudah setengah kering terkena hujan lagi. "Mas, masuk aja. Nanti masuk angin," ucap Bu Rika dari pintu. Faris menatapnya sejenak. "Saya nggak apa-apa, Bu. Udah basah juga." Namun Bu Rika tetap berdiri di situ, seakan menunggu. Faris akhirnya mendekat, hujan menetes dari rambut dan bajunya. "Kamu bisa sakit," katanya sambil memberikan handuk kecil. Faris menerimanya, lalu berkata pelan, "Bu, kenapa kita jadi begini ya?" Canggung, saling menghindar. Bu Rika terdiam. Hujan semakin deras. "Karena kita tahu, sesuatu sedang berubah." Faris mengangguk. "Dan saya nggak tahu harus bagaimana." Hening menggantung di antara mereka. Air hujan yang jatuh ke genteng menjadi satu-satunya suara. Lalu tiba-tiba, telepon Faris berdering. Nama Aini terpampang di layar. Faris menatapnya beberapa detik, sebelum menekan tombol ignore. Bu Rika menyadari itu, dan hatinya mencelos. Ia mundur selangkah. "Faris, kamu harus hati-hati. Jangan sampai semuanya salah karena perasaan sesaat." "Ini bukan sesaat, Bu," ucap Faris lirih. "Saya bingung. Tapi saya tahu, tiap kali ada Ibu, saya merasa tenang." Bu Rika menahan napas. Kata-kata itu seperti membuka pagar di hatinya yang sudah lama ia kunci rapat. Tapi sebelum sempat membalas, suara derit pagar depan terdengar. Seorang kurir datang mengantar paket. Keduanya langsung menjauh, seakan kembali sadar akan dunia nyata yang bisa melihat mereka. Faris masuk ke kamarnya cepat-cepat, sementara Bu Rika berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia tidak menangis, tapi sorot matanya menampakkan luka. Luka karena tahu, batas itu mulai retak. Dan semakin hari, retakan itu hanya akan membesar, jika mereka tak segera berhenti. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa di permukaan, tapi di bawahnya, sesuatu terus bergerak, perlahan, nyaris tak terdengar, namun pasti. Faris dan Bu Rika mulai kembali bicara, namun tiap kalimat mereka terasa lebih hati-hati, seolah setiap kata membawa muatan yang tak diucapkan. Pagi itu, Faris sedang duduk di teras, membaca koran bekas yang ia temukan di meja tamu. Bu Rika datang membawa secangkir kopi tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk berdampingan, terpisah oleh meja kecil, namun hati mereka semakin dekat. "Masih belum ada kabar kerja?" tanya Bu Rika lembut. Faris menggeleng. "Sudah ngelamar kemana-mana, Bu. Tapi ya gitu, semua minta pengalaman." Bu Rika mengangguk pelan. "Kamu pintar. Cuma butuh waktu." Faris menatapnya, lama. "Ibu juga pintar, kuat. Tapi kelihatan kesepian." Bu Rika tersentak sedikit. Ia tak menyangka Faris akan mengatakan itu. "Kesepian itu, teman lama saya, Faris. Dia nggak pernah benar-benar pergi." Faris menelan ludah. "Kalau saya boleh jujur, saya nggak pernah merasa setenang ini, selain saat sama Ibu." Keduanya terdiam. Kalimat itu mengisi ruang seperti kabut, lembut, namun mengaburkan segalanya. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka tumbuh dari percakapan menjadi rutinitas. Mereka sering duduk di dapur bersama, memasak, menonton TV, bahkan tertawa kecil saat melihat video kucing di ponsel Bu Rika. Namun semuanya berubah sore itu. Hujan turun deras. Listrik kembali padam. Faris yang sedang memperbaiki rak buku terpeleset dan bahunya terkilir. Bu Rika segera membawanya ke sofa, mengompres dengan air hangat, lalu duduk di sampingnya, menahan lengannya agar tidak bergerak. "Kamu keras kepala," gumam Bu Rika, sambil mengusap pelan bahunya dengan minyak. Faris menatapnya. "Kalau saya bilang saya betah di sini, Ibu akan marah nggak?" Bu Rika berhenti mengusap. Ia menunduk, menghindari tatapan itu. "Faris," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Jangan buat saya lupa kalau kamu suami orang." Faris menggenggam tangannya. "Tapi saya nggak bisa pura-pura, Bu. Saya tahu ini salah. Tapi perasaan ini bukan rekayasa." Bu Rika menatapnya. Wajah Faris begitu dekat. Nafas mereka bercampur. Hujan masih turun, seperti tirai yang menutupi dunia luar dari apa yang terjadi di dalam. 1 detik. 2.
Lalu Burika berdiri, menarik tangannya dari genggaman Faris. Kamu harus istirahat. Saya mau ke kamar. Faris hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Burika tak menolak karena tak merasakan apa-apa. Ia menolak karena merasakan terlalu banyak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya bermimpi, satu sama lain. Hari itu langit mendung sejak pagi. Rumah tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah menyadari apa yang akan terjadi di dalamnya. Faris tak banyak bicara, hanya duduk di ruang tamu menatap layar ponsel yang kosong. Sementara Burika mondar-mandir di dapur, mencoba terlihat sibuk, meski pikirannya melayang entah kemana. Sejak kejadian di sofa itu, keduanya menjaga jarak. Tapi bukannya meredam, jarak itu justru membesarkan rasa yang sudah terlanjur tumbuh. Masing-masing mencoba menahan diri, namun setiap detik yang dilalui justru terasa seperti tarikan pelan menuju tepi jurang yang sama. Malam harinya, Faris mengetuk pelan pintu kamar Burika. Bu, saya boleh bicara sebentar? Suaranya rendah, nyaris seperti berbisik. Pintu dibuka. Burika berdiri di ambang, mengenakan piyama panjang warna krem, rambutnya disanggul seadanya. Ada apa, Faris? Tanyanya, matanya tak berani menatap. Saya cuma, gak mau kita terus begini. Pura-pura gak terjadi apa-apa, pura-pura gak ada yang berubah. Burika menatap wajah Faris. Ia bisa melihat keraguan, namun juga kejujuran yang sulit ditolak. Tanpa banyak kata, ia membuka pintu lebih lebar, membiarkan Faris masuk. Kamar itu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin dan detak jam dinding. Kamu harus berhenti bicara seperti itu, kata Burika akhirnya, duduk di sisi ranjang. Kita sama-sama tahu ini salah. Faris berdiri diam, menatap lantai. Saya tahu. Tapi saya nggak bisa terus pura-pura, Bu. Tiap kali saya coba menjauh, saya malah makin ngerasa kehilangan. Burika menutup matanya sesaat. Ia ingin marah. Ingin menyuruh Faris pergi. Tapi hatinya lebih dulu mengkhianatinya. Riz, kamu tahu saya bukan perempuan muda lagi. Saya punya masa lalu. Saya punya batas. Faris perlahan duduk di lantai, menghadapnya. Saya nggak peduli. Saya cuma tahu saya nyaman. Saya tenang kalau ibu ada. Dan saat itu, mata mereka bertemu. Tidak ada kata. Tidak ada penjelasan. Hanya satu tarikan napas, dan semuanya berubah. Faris menggenggam tangan Burika. Ia tidak menahan. Ia bahkan membalas, perlahan. Dan dalam keheningan malam, dengan perasaan bersalah yang menggantung, mereka akhirnya menyeberangi garis yang selama ini dijaga rapat-rapat. Pelukan itu tak lama. Tapi cukup untuk menandai sesuatu. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Setelahnya, tak ada kalimat, hanya dada yang sesak dan mata yang enggan saling menatap. Faris kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Burika duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri yang masih terasa hangat. Dan saat dini hari datang, keduanya tahu, tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Sisa air menetes dari daun-daun mangga di pekarangan. Rumah Burika terasa sunyi, seperti memendam rahasia yang berat. Faris duduk di ruang makan, menyeruput kopi yang sudah dingin. Pikirannya masih tertinggal di kamar Burika semalam. Sementara itu, di dalam kamarnya, Burika menatap pantulan wajahnya di cermin. Matanya tampak lelah, tapi bukan karena kurang tidur. Bukan pula karena usia. Itu mata seseorang yang dihantui pilihan yang tak pernah ia bayangkan akan diambil, dan penyesalan yang belum sempat disuarakan. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Faris menoleh, bingung. Jarang ada tamu sepagi ini. Ia melangkah ke pintu, membukanya, dan terdiam. Assalamualaikum, sapa seorang pemuda sambil membawa koper kecil. Waalaikumsalam. Dika? Faris mengenalinya. Anak sematawayang Burika, yang katanya sedang kuliah di Yogyakarta. Mas Faris, ya? Saya pulang dadakan. Kampus lagi libur panjang, katanya santai, lalu melangkah masuk. Burika muncul dari dalam, wajahnya menegang sesaat melihat Dika berdiri di ruang tamu. Kamu nggak bilang mau pulang? Tanyanya sambil mencoba tersenyum. Biar kejutan, jawab Dika sambil memeluk ibunya singkat. Lagi pula udah lama aku pengen lihat rumah lagi.
Sejak kepulangan Dika, semuanya berubah. Bu Rika tampak lebih sibuk, menghindari momen sendirian dengan Faris. Ia memilih lebih sering di dapur atau membersihkan halaman, bahkan untuk hal-hal kecil yang tak perlu dibersihkan. Faris pun menjaga jarak. Tapi bukan karena tak ingin mendekat, melainkan karena tahu ada mata lain yang kini mengamati. Dan benar saja, Dika mulai menunjukkan tanda-tanda curiga. Ia sering melihat keheningan canggung antara Faris dan ibunya. Melihat bagaimana Bu Rika tiba-tiba gugup jika Faris datang membawa barang. Atau bagaimana Faris seperti menahan sesuatu tiap kali mereka bertiga duduk bersama di meja makan. Suatu malam, saat Faris hendak masuk ke kamarnya, Dika memanggilnya. "Mas Faris," katanya dari ujung lorong. "Boleh tanya sesuatu?" Faris menoleh. "Ya?" Dika menatapnya tajam. "Hubungan Mas sama ibu saya, baik-baik aja kan?" Faris terdiam sejenak. "Maksudnya?" "Gak tahu, Mas. Tapi saya punya feeling aja. Rumah ini terasa beda. Hawanya gak kayak dulu. Saya cuma harap Mas gak manfaatin kebaikan ibu saya." Faris terdiam. Kata-kata Dika menampar sisi moral yang selama ini ia abaikan. Malam itu, Bu Rika berdiri di depan jendela, menggenggam gorden erat. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Keberadaan Dika membuat ruang gerak mereka menyempit. Dan yang lebih ia takutkan bukan ketahuan, tapi kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Malam turun seperti kabut tebal di atas rumah kecil itu. Hening, dingin, dan berat. Di ruang tengah, Faris duduk sendirian. Televisi menyala, tapi tak satupun gambarnya masuk ke dalam pikirannya. Suara-suara itu hanya gema latar bagi perasaan yang makin sulit ia bendung. Di kamarnya, Bu Rika duduk memeluk lutut di atas ranjang. Pintu terkunci. Dika telah tidur lebih dulu, dan suasana rumah terasa seperti ladang ranjau. Sekali salah langkah, semuanya bisa hancur. Ia tahu itu. Tapi ada bagian dalam dirinya yang tetap ingin Faris mengetuk pintu, seperti malam itu. Dan seolah mendengar suara hatinya, 3 ketukan pelan terdengar. "Bu, saya cuma mau bicara," suara Faris nyaris tak terdengar. Bu Rika membuka pintu dengan pelan. Wajahnya tampak lelah, namun tatapan matanya masih menyimpan kehangatan yang sama. "Apalagi, Faris?" tanyanya pelan. Faris masuk. Menutup pintu di belakangnya. "Saya nggak bisa terus begini, Bu. Saya nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa. Saya sayang sama ibu, dan saya tahu itu salah. Tapi perasaan ini bukan hal yang bisa saya matikan begitu saja." Bu Rika menatapnya. Lama. Kemudian mendekat dan duduk di pinggir ranjang. "Faris, saya juga bukan batu. Saya tahu apa yang kita alami bukan sekadar simpati. Tapi kita sudah terlalu jauh." Faris duduk di lantai, persis di hadapannya. Ia menggenggam tangan Bu Rika. "Kita bisa pergi dari sini. Saya bisa tinggalkan semua. Kita mulai dari awal." Kalimat itu menampar Bu Rika lebih keras dari tamparan nyata. "Kamu masih muda. Kamu cuma butuh pelarian. Saya ini bukan jawaban, Riz. Saya luka yang kamu rawat karena kamu juga terluka." Air mata menggenang di mata Bu Rika, tapi tak jatuh. Ia melepaskan genggaman Faris pelan. "Kita harus berhenti sebelum semua ini jadi aib." Dika sudah curiga. Aini bisa pulang kapan saja. Dan saya gak mau dikenang sebagai orang yang menghancurkan hidup kamu. Faris menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. "Apa saya harus pergi dari rumah ini, Bu?" tanyanya pelan. Bu Rika menarik napas panjang. "Iya. Kita butuh jarak. Biar bisa sembuh." Faris berdiri, memandang wanita yang diam-diam mengisi hatinya lebih dalam dari siapapun. Ia membungkuk sedikit, mencium punggung tangan Bu Rika. "Saya gak akan lupa ibu." Bu Rika menatap Faris, matanya basah tapi penuh kekuatan. "Dan saya akan selalu mendoakan kamu bahagia, walaupun bukan dengan saya." Keesokan harinya, Faris pergi sebelum matahari naik. Tidak membawa banyak barang, hanya ransel kecil dan hati yang penuh luka. Dari balik jendela, Bu Rika menatap kepergiannya. Tak ada kata perpisahan, hanya keheningan yang tak pernah terasa begitu keras. Teman-teman, itulah kisah Bayangan di Balik Tirai.
Kadang perasaan datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk diuji. Dalam hidup, kita akan menemukan cinta yang indah, namun tak semua bisa kita genggam. Jika kalian pernah merasakan cinta yang tak boleh disebut, tuliskan di komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.